Hai, jadi kita lanjutkan cerita mengenai hilang pendengaran atau tuli sebelah saja dan mendadak. Di bagian pertama kita sudah bahas penyebabnya berkaitan dengan telinga bagian dalam. Ini part kedua berkaitan dengan dalam otak, intrakranial. Jadi penyebab paling sering itu ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama meningitis, yang kedua stroke, ketiga demyelinating disease, yang keempat vestibular schwannoma or other cerebropontine angle tumor. Yang pertama adalah meningitis. Ini penyebab tersering, komplikasi tersering dari meningitis itu pendengaran yang hilang. Yang kedua, stroke. Ini berkaitan dengan cerebrovascular, aliran darah di otak. An acute infarction of the inferior cerebral artery may result in a sudden and profound sensory hearing loss. Jadi infark yang baru terjadi terutama di arteri otak bagian anteroinferior depan bawah itu dapat menyebabkan gangguan pendengaran mendadak dan profound atau sangat berat dan sarafnya yang rusak. There will nearly always associated vertigo as well as other significant finding of the central nervous system dysfunction, juga ditemani oleh oyong atau vertigo. In cases of transient ischemic attack, the loss may be temporary. Jadi kalau serangan transient ischemic attack atau serangan iskemik yang sebentar saja, kerusakannya bisa saja temporer, artinya masih bisa balik lagi. In other cases of cerebrovascular accident involving the central auditory pathway or centers, auditory perception or speech discrimination may be impaired in the setting of intact threshold detection. Jadi pada kasus-kasus lain, misalnya yang berkaitan dengan pusat dari pendengaran, persepsi pendengaran, gangguan berbicara juga bisa terganggu kalau in the setting of intact threshold detection, deteksi ambang yang intact. Gak ngerti nih. Kemudian yang ketiga, demyelinating disease. Jadi untuk informasi ini akan dibahas di chapter 9 dan ini berkaitan dengan multiple sclerosis. Kemudian yang keempat adalah vestibular schwannoma or other cerebropontine angle tumor. Jadi gangguan pendengaran disebabkan oleh vestibular schwannoma, ini tumor ya, atau cerebropontine angle, biasanya itu lambat dan waktunya. Artinya gini, seiring waktu kok makin naik, tapi bisa juga mendadak. Itulah penyebab yang berkaitan dengan intrakranial. Penyebab selanjutnya adalah berkaitan sama liang telinga. Ada dua masalah di liang telinga. Yang pertama, cerumen infection. Bahasa Indonesia, Trichopene. Yang kedua, external auditory canal foreign body, atau ada benda asing di liang telinganya. A foreign body in the external auditory canal will typically cause otalgia, conductive hearing loss, and purulent or possibly bloody otorrhea. Kalau ada benda asing, dia akan menyebabkan sakit, kemudian gangguan pendengaran konduksi, bukan saraf ya, kemudian ada nanah keluar dan juga bisa cairan keluar dari telinga bercampur dengan darah. The presentation is most common in children and mentally handicapped. Paling sering pada anak-anak atau orang dewasa yang ada memang berkaitan dengan masalah mentalnya. Foreign bodies can range from small toys to food, except keys to insect to hearing and batteries. The diagnosis made on otoscopy. Jadi diperiksa dengan alat untuk melihat ke dalam telinga seperti otoskopi. Bisa mainan yang kecil, bisa makanan, kacang-kacangan, kemudian serangga sampai alat bantu dengar, baterai alat bantu dengar itu. Penyebab lainnya adalah karena masalah di telinga tengah dan juga mastoid. Ini cerita kita di balik gendang telinga dan tulang mastoid yang ada di belakang telinga ini. Ada 3 hal yang berkaitan pada middle ear and mastoid yang bisa menyebabkan tuli mendadak sebelah. Yang pertama, gangguan di eustachian tube dysfunction. Ini eustachian tube adalah saluran untuk pengeluaran dari telinga tengah yang dia punya muara keluarnya di hidung paling belakang di sisi samping atau sisi lateral. Kemudian penyebab kedua adalah acute otitis media, infeksi telinga tengah yang akut. The source of acute otitis media may be an upper respiratory infection arising from nasal cavity. Infeksi berasal dari hidung. This can lead of eustachian tube dysfunction,
berkaitan dengan gangguan di tuba eustachiusnya and middle ear effusion. Jadi pengeluaran cairan dari telinga tengah. If grossly infected, kalau banyak yang kena, the effusion may be purulent. Jadi cairannya itu bisa saja pus bernanah. And increased middle ear pressure may result in a tympanic membrane rupture with subsequent otorrhea. Sampai gendang telinganya bocor, keluar cairan dari gendangnya pun bisa. When a tympanic membrane is intact, jadi kalau gendang telinganya itu utuh, there is a hearing loss due to a decrease in the vibratory capacity of the tympanic membrane caused by middle ear fluid. Jadi cairan penuh di telinga tengah membuat gendang telinganya pergerakannya terganggu, pendengarannya juga nggak enak kalau gendangnya utuh. Associated symptoms include aural pressure, a cracking and popping sensation in the ear, particularly with swallowing, otophony and otalgia. Jadi yang berkaitan adalah ada rasa kayak tekanan di kuping, bunyi krek-krek, rasa kayak popping, puk, kayak gitu dia di gendang telinganya, dan juga terutama waktu menelan tadi ya, autofoni suaranya kayak membal kupingnya sendiri, dan juga otalgia, sakit kupingku. Examination reveals an opaque tympanic membrane middle ear effusion. Jadi bisa lihat gendang telinganya itu dan telinga tengah nampak ada cairan terdorong keluar. Audiometry demonstrate conductive hearing loss type B tympanogram. Jadi dari tes pendengarannya akan menunjukkan bahwa ini gangguan yang konduksi, bukan gangguan saraf. Dan kalau diperiksa timpanogramnya, kondisi timpanometrinya, gendang telinganya akan tipe B atau flat. If the tympanic membrane ruptures, there is a release of purulent otorrhea that may be mixed with blood. Jadi kalau gendang telinganya bocor, tentu akan keluar nanah, keluar cairan bercampur dengan darah. Karena di gendang telinga pun banyak pembuluh darah. Patient often report relief of pain once the tympanic membrane perforates, relieving the pressure. Jadi kalau gendang telinganya udah bocor, tekanan tingginya, sakitnya pun akan kurang karena tekanannya udah berhasil keluar, nanahnya udah berhasil keluar. Diagnosis is based on purulent dryness from a perforation in the tympanic membrane. Jadi kita bisa lihat nanahnya keluar pada bocor di gendang telinganya. Facial paralysis due to acute otitis media may occur in the result of direct involvement of nerve to perform anatomical pathway. Jadi kalau misalnya ada, aduh kok muka aku kayak nggak enak ya di daerah sini ya, itu bisa berkaitan efek langsung dari saraf di jalur anatominya. Kemudian penyebab yang ketiga adalah trauma. Depending on the mechanism of injury, the hearing loss from trauma may be conductive, secondary to ossicular disruption, hemotympanum, and impaired tympanic membrane mobility. Kalau berkaitan dengan kecelakaan luka, gangguan pendengarannya berkaitan lebih ke konduksi. Itu karena tulang-tulang pendengarannya yang bermasalah, kemudian ada darah yang gumpal di balik gendang telinga, dan gangguan pergerakan gendang telinga, atau memang gendang telinganya udah bocor atau pecah. Sensorineural hearing loss develop in the setting of severe trauma. Jadi kalau sempat sarafnya juga kena karena traumanya, ini berkaitan dengan resulting in aortic capsule concussion or a temporal bone fracture involving the aortic capsule. Jadi kalau sarafnya juga kena pada kecelakaan, itu yang kena aortic capsule-nya atau tulang temporalnya itu fraktur sehingga aortic capsule-nya juga kena. Trauma will be obvious on a physical examination. Trauma itu bisa dilihat pada pemeriksaan fisik with scalp chemosis or laceration. Jadi lihat di daerah kepala sini ada luka laserasi enggak? Bloody otorrhea, hemotympanum, and even a fracture line in the posterior superior external auditory canal may be visible. Jadi telinga berdarah, di balik gendangnya ada darah, atau bahkan ada garis fraktur di daerah posterior superior di liang telinga bagian belakang atas. Jadi masuk, lihat belakang atas, ada nggak fracture line-nya di situ? With either conductive or sensorineural hearing loss, there may be associated vertigo or facial nerve paralysis. Jadi kalau dengan gangguan konduksi atau sensorineural, bisa juga berkaitan dengan vertigo atau juga menceng sebelah. High resolution computed tomography scanning of the temporal bone can aid in diagnosis with characteristic finding of
incus subluxation in the case of conductive hearing loss and optic capsule fracture in the case of functional hearing loss. Jadi yang bantu kita adalah CT scan dengan high resolution, bisa melihat apakah tulang-tulang pendengaran seperti incusnya ada masalah, kemudian optic capsule ada fracture atau tidak berkaitan dengan sensorineural hearing loss. Oke, demikian video ini mengenai telinga hilang pendengaran sebelah saja. Semoga bisa membantu. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen. Dan jangan lupa di share. Jangan lupa tanda tidung. Terima kasih. Kamsahamnida.